Shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun di rumah, di keluarga kita masing-masing, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan dengan segenap hati, segenap jiwa kita, keberadaan kita untuk memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita merenungkan firman, tema dari sinode gereja kita, Sidang Kristus. Adapun temanya adalah keinginan Allah adalah hidup dan damai sejahtera. Tema ini kita baca dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh ialah hidup dan damai sejahtera. Dengan jelas dari firman Tuhan ini kita mendengar bahwa keinginan Allah, kerinduan Allah, kemauan Allah, bahkan kehendak Allah ialah hidup, bukan mati, bukan kematian, tetapi hidup dan damai sejahtera. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hidup, ada dimensi kesementaraan dan dimensi kekekalan. Hidup dalam dimensi kesementaraan yaitulah sekarang ini kita hidup di bumi ini. Ada banyak referensi Alkitab mengatakan bahwa hidup kita di bumi nggak selama-lamanya, tidak kekal. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Hidupmu itu seperti uang, sebentar kelihatan lalu lenyap. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24. Segala yang hidup seperti rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Kelebihannya adalah penderitaan dan berlalunya buru-buru. Nah, ini semua menegaskan bahwa kita di dunia itu sementara, kekal. Langit dan bumi dan segala isinya akan lenyap, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Nah, karena itu saudara, hidup yang dimaksud dalam firman Tuhan pada hari ini, keinginan Allah adalah hidup, yaitu hidup yang bukan sementara saja, tapi hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus. Berbicara tentang hidup, hidup kekal itu di surga, hidup sementara di bumi, mati kekal di neraka.
Kalau hal ini diperhadapkan kepada kita dengan pertanyaan, nanti kalau Bapak Ibu Saudara sesudah mati meninggalkan dunia mau kemana? Saya terlalu percaya bahwa semua orang berkeinginan berkerinduan, pasti jawabannya, oh saya mau hidup yang kekal, hidup kekal di surga. Berarti hal ini sangat penting, bahkan terlalu penting. Kalau kita ini menganggap ini sangat penting, makanya kita saudara tidak boleh spekulasi dengan hal ini. Hidup kekal itu hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 2, Roh memberi hidup yang memerdekakan kamu di dalam Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi pernyataan atau statement firman Tuhan sangat tegas bahwa hidup kekal kita peroleh hanya di dalam Yesus. Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, telah rela menderita sengsara aniaya sampai meregang nyawa di atas bukit Golgota. Maka perkataannya di atas bukit Golgota, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Hidupku yang suci dan sempurna, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh hidupnya yang suci dan yang sempurna itu. Dan hidup Yesuslah yang menjadi jaminan satu-satunya, tiada duanya, untuk kita memperoleh hidup yang kekal di surga. Saudara, seterusnya berbicara tentang damai sejahtera. Mungkin sebagian orang mengatakan damai sejahtera itu kalau kebutuhan pokok itu dipenuhi, sandang, pangan, papan, semua fasilitas terpenuhi. Nah, itu baru hidup damai sejahtera. Atau mungkin sebagian orang lagi beranggapan bahwa hidup damai sejahtera itu kalau bisa refreshing, jalan-jalan, melihat-lihat berbagai pemandangan di kota besar, di kota kecil, di desa, di pelosok, di pegunungan, di lembah, di pantai, laut. Kita mungkin berada di atas bukit yang tinggi menjulang, melihat sekeliling alam semesta. Kita berdetak kagum, wah, indah, rasa hati tenteram, tenang, menyaksikan alam yang indah, panorama yang mempesona. Kita katakan damai, tenteram jiwa. Tapi ada sebagian lagi yang beranggapan bahwa damai sejahtera kalau banyak punya teman, punya sahabat. Kalau banyak punya teman, punya sahabat, enggak sendiri, oh kita ini tidak lonely, tidak kesepian. Kita bisa selalu bersilaturahmi, kita bisa berkomunikasi. Nah, itu anggapan orang kalau banyak teman selalu ramai, damai sejahtera. Saudara-saudara, apakah hal ini salah? Tidak. Secara fakta memang itu kenyataan
kalau punya harta benda yang limpah dengan segala fasilitas, yang kita sudah memiliki banyak barang, hidup kita establis, kita damai. Nggak salah juga kalau bisa jalan-jalan ke berbagai tempat, menikmati semua alam semesta, ada damai, ada damai. Nggak salah. Tetapi saya katakan ini dengan firman Tuhan, ini sifatnya sementara dan relatif. Kenapa sementara? Memang sesuai dengan pernyataan Tuhan, kita kan tidak selamanya hidup di dunia. Makanya kalau kita kaya, punya harta, punya kekayaan, sementara bisa berjalan ke berbagai tempat, menikmati lokasi-lokasi yang indah, ya sementara. Bisa punya teman yang banyak, sahabat yang banyak, selalu bisa berkomunikasi malam, siang, pagi, gak kenal waktu, sementara. Dan juga sifatnya relatif. Kenapa saya katakan relatif? Tidak mutlak. Apakah sudah pasti orang yang kaya, hartanya melimpah, semuanya sudah serba limpah, terus pasti damai sejahtera? Belum tentu. Saya menyaksikan banyak fakta. Ada keluarga, rumah masih kontrak, keluarga sederhana, penghasilan juga pas-pasan, hari demi hari, tapi keluarganya rukun, saling menyayangi, saling menghargai. Mereka bisa bahagia, damai di tengah keluarga. Tetapi sangat kontras, ada banyak keluarga yang kaya, rumah gedung, istana, makanan mewah terus, makanan pesta setiap hari, tetapi di keluarga ini berantem, berselisih, bertengkar. Makanya dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 1 dikatakan, lebih baik sekedar roti kering disertai dengan ketentraman daripada daging serumah tetapi disertai perbandingan. Apakah sudah pasti orang yang bisa banyak punya uang, berkeliling dunia, menikmati semua tempat-tempat yang indah, pasti dalam sejahtera? Belum tentu. Capek mah ada, capek pikiran, capek jiwanya, capek badannya, belum tentu. Apakah sudah pasti orang yang banyak punya sahabat, punya teman, hidup dalam sejahtera? Belum pasti juga. Bahkan ada orang mengalami loneliness, kesepian di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah ada banyak sahabat. Serba relatif dan sementara. Tetapi damai sejahtera yang diajarkan oleh Alkitab adalah damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang permanen, yang kita dapat juga hanya di dalam Yesus Kristus. Namun semasa kita hidup di dunia, kita harus berjuang dengan sekuat-kuatnya untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Karena kita masih ada pergumulan, ada persoalan, baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Dalam diri kita ada peperangan antara keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan daging ini yang dikatakan oleh Alkitab adalah tidak berkenan pada Tuhan. Ayat yang kedua. Keinginan daging ini adalah perseteruan dengan Tuhan. Ayat yang ketujuh. Keinginan daging ini membawa kematian. Ayat 13. Bahkan keinginan daging membawa kita kepada maut. Maka kalau kita hidup menurut daging,
dan hanya kita memenuhi hukum daging dalam hidup kita, percayalah kita pasti tidak mengalami yang namanya damai sejahtera. Namun sebaliknya, kalau kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan mau berserah diri kepada pimpinan Roh Kudus, taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan melahirkan hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang memuliakan Allah, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan keinginan daging ini akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, damai sejahtera ini berbicara tentang kemenangan kita atas keinginan daging oleh pertolongan Roh Kudus. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, ada kuasa ilahi di dalam kita, ada kodrat ilahi dalam kita. Makanya dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8 dikatakan bahwa justru kamu harus bersungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri yaitu ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Kalau kamu memiliki kekayaan rohani ini, kamu akan dibuatnya berhasil mengenal Yesus. Artinya saudara, dalam diri kita ini ada kuasa ilahi, ada benih ilahi, hal-hal rohani, dan ini terus berproses dalam pimpinan Roh Kudus. Ada proses progresi dalam Roh Kudus untuk dia bertumbuh dan juga berkembang menjadi pribadi yang kuat dan yang dewasa. Atas semua aset rohani inilah itu menjadi sebuah jaminan kemenangan kita terhadap seluruh keinginan tadi. Maka saya katakan tadi sekali, damai sejahtera yang dimaksud oleh Alkitab pengajaran hari ini bukan damai sejahtera karena kekayaan, bukan damai sejahtera karena kita bisa jalan-jalan, bukan damai sejahtera karena kita banyak teman, bukan damai sejahtera karena kita memiliki sebuah prestasi akademis yang luar biasa, bukan. Tapi damai sejahtera yaitu adalah kemenangan atas seluruh keinginan daging oleh kuasa Roh Kudus. Makanya hidup yang kekal kita hanya dapat di dalam Yesus. Damai sejahtera yang kekal kita juga hanya dapat di dalam Yesus. Damai dari Allah, damai sejahtera dari Kristus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku beri kepadamu tidak diberikan oleh dunia. Makanya Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup apa? Hidup kekal. Mempunyai kelimpahan apa? Yaitu damai sejahtera rohani. Kalau kita betul-betul memiliki damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu, kita akan dimampukan untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Kalau kita benar memiliki damai sejahtera Kristus,
Kita akan dimampukan untuk berbahagia di tengah-tengah pencobaan. Kalau kita memiliki damai sejahtera Kristus, kita akan dimampukan bahkan untuk memuji-muji Allah di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah sengsaraan, di tengah-tengah derita. Inilah yang Tuhan rindukan. Makanya keinginan Roh ialah hidup dan damai sejahtera. Sebuah pujian yang sangat indah, yang sangat tepat menggambarkannya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup, hidup kekal dan damai sejahtera hanya kita dapat di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus terima kasih karena Tuhan hari ini menyingkapkan satu rahasia, bahwa keinginan Tuhan adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup dan damai sejahtera ini yang memampukan kami untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Hidup dan damai sejahtera ini yang memampukan kami untuk bisa berbahagia walaupun di tengah-tengah cobaan. Hidup dan damai sejahtera ini yang menyanggupkan kami untuk tetap bisa memuji Engkau di tengah-tengah derita, aniaya, sengsara. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman ini tercatat di hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pada kita akan memberikan apa yang terbaik buat Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita memberikan apa yang terbaik dari persembahan kita. Persembahan dapat dikumpulkan hari ini di rumah masing-masing, diberikan minggu depan, lalu diserahkan pada majelis gereja Sidang Kristus. Kita mau satu pujian untuk mengakhiri ibadah ini. Bukan bakti. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan kami.
penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.